Karyawati berjilbab ini menjelaskan sudah tidak menerima gaji selama 9 bulan, besarannya 2 juta per bulan. Ya, tinggal dikalikan 9 bulan aja mas katanya. Wow, jadi sudah 9 bulan ini. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan sekali ya, di mana Kaisang saat ini juga tidak jadi menteri di kabinet dari Pak Prabowo Gibran, dan bahkan pada saat lalu juga tidak bisa mengikuti pilkada serentak. Tiba-tiba ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan ya. Waduh, pabrik pengelolaan udang milik Kaisang nunggak gaji pekerja 4 bulan. Saya masih ingat betul pada saat lalu Kaisang naik pesawat jet pribadi. Wah, itu memang sangat wow sekali ya. Dan pada saat lalu bahkan memberikan motivasi kepada kader-kader dari PSI, bahkan Kaisang akan memberikan hadiah pesawat jet pribadi ya, walaupun guyonan sih. Tetapi saat ini wah, malah ada pabrik yang terafiliasi dengan Kaisang menunggak gaji pekerja selama 4 bulan. Ini menurut saya sangat wow sekali. Karena apa? Ya karena daripada naik pesawat jet pribadi, misalkan mending membayar gaji pekerja selama 4 bulan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, bahkan pada saat lalu memang rame ya, pada saat viralnya Kaisang naik pesawat jet pribadi. Bahkan juga netizen-netizen mengulik kait bisnis Kaisang, yang bahkan juga ada yang gulung tikar. Tapi sangat wow sekali lah pokoknya. Ini dari inilah.com. Nah, jadi ratusan pekerja pabrik pengelolaan udang PT Panca Mitra Multi Perdana yang terafiliasi Kaisang Pangarep, adik Wakil Presiden Gibran, belum menikmati gaji selama 4 bulan. Adalah Sri, wanita asal Situbondo yang mengaku ikut unjuk rasa demi memperjuangkan hak-hak berupa gaji dan pesangon PHK. Karyawati berjilbab ini menjelaskan sudah tidak menerima gaji selama 9 bulan, besarannya 2 juta per bulan. Ya, tinggal dikalikan 9 bulan aja mas katanya. Wow, jadi sudah 9 bulan ini. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas ya, dari pemberitaan ini memang Kaisang itu setidaknya memiliki 8% saham lewat PT Harapan Bangsa atau GK Hebat. Pada 8 November yang lalu pada tahun 2021, Kaisang memborong 188,2 juta saham yang dibanderol 490 per lembar. Total dana yang dikeluarkan sekitar 92 miliar. Pada saat lalu saya juga masih ingat ya pemberitaan Kaisang setidaknya membeli saham dan mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis karena nilainya lebih dari 1 triliun ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Uang habis buat flexing istrinya. Kebanyakan gimmick sih. Sekarang sudah nggak anak presiden lagi bisa nambah kacau tuh perusahaan. Nggak naik jet pribadi bisa, masa gaji karyawan nggak bisa. Zalim banget jadi manusia bisa flexing beli ini itu tapi bayarin nggak karyawannya aja nggak mau. Kebayang betapa mirisnya. Wah, habis buat kampanye tapi gagal. Ya seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan sekali ya, pada saat lalu Presiden Joko Widodo mengaku lah yaitu akan ikut kampanye, tapi masih tahap berpikir-pikir. Menurut Anda Presiden Joko Widodo akan berkampanye? Ya kalau menurut saya pribadi sih pasti akan berkampanye, apalagi saat ini sudah purna tugas dari Presiden. Jadi apapun keputusan mantan Presiden Joko Widodo, menurut saya juga tidak masalah. Mau berkampanye kah, mau mendukung paslon tertentu pada pilkada serentak, menurut saya sangat tidak masalah sekali karena sudah menjadi mantan ya. Tapi sangat wow sekali ketika Jokowi masih menjadi presiden dan ikut cawe-cawe dalam pilkada, mendukung paslon tertentu atau bahkan ikut mengkampanyekan paslon tertentu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jokowi ikut kampanye pilkada PDIP tidak masalah. Nah, menurut saya jawaban dari PDIP juga cukup keren sekali ya, tidak mempermasalahkan kalau mantan Presiden Joko Widodo ini ikut kampanye pada pilkada serentak. Menurut saya juga tidak masalah. Nah, kalau kita lihat dari berita di sini ya, pada saat lalu memang Presiden Joko Widodo sudah pensiun dan akan disebut-sebut akan turut ikut berkampanye pada pilkada 2024. Saya juga penasaran, kira-kira yang dijagokan Presiden Joko Widodo itu siapa, dari partai mana, dan kemungkinan juga dari Kimples ya. Pada saat lalu juga sangat akrab sekali ya dengan calon gubernur Jawa Tengah yaitu Ahmad Lutfi, itu sangat akrab sekali. Jadi menurut saya ya pasti akan mendukung
dari Ahmad Lutfi, Ibu Khofifah, ya seperti itu, dari Bobi Nasution dan lain sebagainya lah. Ya nggak masalah, kan Pak Jokowi nggak mungkin istirahat juga. Sekarang bila Jokowi turun berkampanye, menurut saya tidak dapat lagi disimpulkan sebagai cawe-cawe, karena per 20 Oktober ia sudah lengser dari jabatan publik. Banyak orang mau kampanye, ya monggo ucapnya. Sebelumnya ada beberapa calon kepala daerah bertemu Jokowi di kediamannya di Solo pasca lengser dari kursi presiden, dan disebutkan ada banyak ajakan kepada Jokowi agar ikut turun menjadi juru kampanye. Ya seperti itulah. Jadi saat ini memang tidak masalah ya kalau Presiden Joko Widodo ikut kampanye, karena sudah tidak menjabat sebagai presiden tepat pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya, istri Ahok juga menjadi wamen. Wah, keren sekali ya, mantan istri Ahok jadi wamen, dan Ahok di sini pun juga memberikan ucapan selamat Pak Prabowo dan Mas Gibran selamat bekerja. Ini sangat keren sekali. Jadi mantan istri Ahok saat ini menjadi wamen. Wah, betapa terkejutnya ya Ahok ya. Kira-kira seperti apa respon Ahok? Apakah juga memberikan ucapan selamat bekerja kepada Veronica Tan? Ya kalau kita lihat dari sini, walaupun juga pada saat lalu itu, pada Pilpres yang lalu itu sangat sengit sekali lah perlawanan antara capres-capres yang lainnya. Tetapi saat ini kan kita juga harus move on ya, karena kita harus menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Kita harus juga mengawal kerja-kerja dari Pak Prabowo Gibran dan juga kabinet-kabinet merah putih dari Pak Prabowo Gibran. Apalagi kalau kita lihat ya, pada saat dilantik dan setelah dilantik itu banyak kontroversi-kontroversi yang dilakukan oleh Menteri Kabinet Merah Putih dari Pak Prabowo, ya seperti Natalius Pigai, langsung viral itu 20 triliun, dan bahkan juga ada yang menggunakan kop surat, bahkan juga pernyataan dari Kementerian Transmigrasi membandingkan anggaran yang pada saat lalu Orba dengan saat ini, dan bahkan pernyataan dari Prof. Yusril itu juga sungguh menjadi berita hangat ya bagi netizen-netizen khususnya di Twitter. Jadi sangat wow sekali lah. Nah, yang cukup unik lagi ya, ini ada apa ya? Kalau kita lihat Pak Prabowo ketika bersalaman dengan Bahlil, di sini biasa-biasa saja, bahkan juga tidak menunduk dan lain sebagainya. Tetapi ketika bersalaman dengan Gibran, wah ini sampai cium tangan loh. Wah, bayangkan ketika bersalaman dengan Pak Prabowo saja biasa sekali. Wah, tetapi ketika bersalaman dengan Gibran langsung menunduk. Wah, ini ada apa juga ya? Ini sungguh mengejutkan lah. Menurut Anda gimana ketika bersalaman dengan Pak Prabowo, Bahlil bahkan biasa-biasa saja, tapi dengan Gibran, wah sampai nunduk. Ini dikomentari oleh Mbah Naga, kok bisa ya dia lebih hormat ke Wapres daripada ke Presiden? Susah emang kalau jadi ketum hasil giveaway. Ya ini memang sangat terlihat sekali ya. Bahlil Lahadialah memang tangan kanan dari Presiden Joko Widodo lah, mendapatkan ketua umum Golkar ya, kemungkinan dari Presiden Joko Widodo, kemungkinan sih memang desas-desusnya seperti itu ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mungkin juga mastiin apakah tangan Wapres masih bau terasi. Bahlil dikasih tak, pasti dimakan. Lebih susah lagi jadi oposisi, ayo semangat kerjanya. Manusia kalau sudah punya watak ya seperti itulah. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.